Babu maja'a fi dhahikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang datang tentang tertawanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadatsana Ahmad bin Ma'in qala hadatsana Abad bin Al-Awwami qala akhbarana Al-Hajjaj wa huwa ibn Atrada an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam umusyatun wa kana la yadhaku illa tabassuman faqultu idza nazartu ilaihi qultu akhalul ainaini wa laysa bi akhala. Dari Jabir bin Samurah dia berkata, ya, dari Jabir bin Samurah dia berkata adalah fi saqai, di dalam apa namanya kantong Rasul sallallahu alaihi wasallam khumusyah. Nah, terdapat khumush. Khumush itu semacam apa sih namanya? Jadi kantong di sini kantong mata gitu kali ya. Khumush itu kehitaman gitu. Wa kana la yadhaku illa tabassum, dan beliau itu tidak tertawa kecuali tersenyum. Fakuntu, dan aku iza nazartu ilaihi, apabila melihat kepada beliau, kuntu, aku berkata akhalul ainain wa laysa bi akhal, ya. Akhalul ainain, kehitaman kedua mata beliau, wa laysa bi akhal, padahal beliau itu gak pakai akhal. Akhal itu celak apa namanya, sifat mata. Jadi beliau itu kalau lagi senyum sampai kelihatan hitam matanya. Kayak orang pakai sifat mata, tapi padahal beliau nggak pakai sifat, nggak pakai akhal. Apa bahasa gitu, celak mata. Jadi beliau itu puncaknya itu ya memang kalau tertawa itu beliau senyum. Kalau senyum sampai merem-merem bahasa kita. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Ibnu Lahiyata an Ubaidillah bin Mughirah an Abdullah bin Al-Harits bin Jaz'in annahu qala ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Harits bin Jaz'in bahwasanya dia berkata, tidak pernah aku melihat salah seorang pun yang paling banyak senyumnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu kemana-mana senyum, masya Allah, senyum. Ketemu orang senyum, enak dunia. Wa bi qala hadatsana Ahmad bin Khalid al-Khalalu qala hadatsana Yahya bin Ishaq as-Sailahani qala hadatsana Lais bin Sa'd an Yazid bin Abi Habib an Abdullah bin Haris qala ma kana dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Dari Abdullah bin Haris dia berkata, tidaklah baginda Rasul tertawa kecuali hanya tersenyum. Jadi beliau kalau tertawa nggak terbahak-bahak, tapi hanya senyum. Maksud senyum di sini terkadang beliau tertawa sampai kelihatan giginya, tapi nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Beda sama dohik tertawa terbahak-bahak. Maka wah kayak betul-betul. Ada yang begitu, tapi beliau senyum. Tapi bukan berarti nggak boleh ketawa, bukan. Ya bukan. Memang orang beda-beda. Tapi beliau senyum. Murah senyum. Qala Abu Isa haditsun gharibun min hadits Lais bin Sa'd. Ya, kata Imam Tirmizi, ini hadis yang asing dari hadis Lais bin Sa'd. Ya, ini apa namanya, termasuk hadis yang jarang. Wa bi qala hadatsana Abu Ammar al-Husayn bin Hurais. Qala hadatsana Waqi'. Qala hadatsana al-A'mash 'an al-Ma'rur bin Su'aid. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannata wa akhira rajulin yakhruju minan nar. Dari Abu Dzar dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu, sesungguhnya aku mengetahui, awwala rajulin, awal seseorang yadkhulul jannata, yang masuk surga. Kata beliau, saya tahu orang yang pertama kali masuk surga itu siapa. Wa akhira rajulin, dan orang yang terakhir yakhruju minan nar, keluar dari neraka. Saya tahu orang yang terakhir keluar dari neraka itu siapa. Berarti terakhir masuk surga ya, karena terakhir keluar dari neraka. Kata beliau, saya tahu. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati, akan didatangkan dengan seseorang itu pada hari kiamat, fayuqalu, maka dikatakan kepada orang itu, kepada orang yang keluar dari neraka itu, yang terakhir keluar neraka, ya, ya'ridu alaihi sigara dunubihi, ya, tampilkanlah, bahasa kita ya'ridu, tunjukkanlah, tampilkanlah alaihi, atasnya, atau perlihatkanlah kepada dia sigara dunubihi, akan dosa-dosanya yang kecil, ya, sigar yang kecil dunubihi, daripada dosa-dosanya. Jadi tampakin dosa-dosa dia yang kecil. Kata Allah gitu nanti tuh, orang yang terakhir dikeluarin dari surga, dikeluarin dari neraka, berarti dia terakhir masuk surga. Dikasih lihat
dikasih lihat amalianya, dosa-dosanya yang kecil. Wa yukhabbahu anhu kibaruha, ya. Dan disembunyikan anhu darinya kibaruha, dosa-dosa besarnya. Jadi dosa-dosa besarnya tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa ya rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Entar tuh ada seorang itu dia ditunjukin dosa kecilnya sama Allah, dan dosa besarnya nggak ditunjukin sama Allah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, amilta yauma kaza wa kaza kaza, kamu melakukan pada hari ini dan ini, pada hari ini kamu melakukan ini dan ini. Wa huwa muqirrun la yunkiru, dan dia mengakui, tidak mengingkari. Iya, ya Allah, saya melakukan itu. Jadi nanti kita begitu. Nah, dosa-dosa kita diabsenin sama Allah nanti. Hari ini kamu melakukan ini. Hari ini kamu melakukan ini. Hari ini kamu melakukan ini. Nah, kita nanti di sana bakal mengakui, nggak bisa mungkin. Wa huwa mujfikun min kibariha, dan dia sudah khawatir min kibariha, dari dosa-dosa besarnya. Dan dia akhirnya ketakutan. Ya Allah, gimana ntar nih dosa-dosa disebutin, malu banget. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, atuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanatan, gantikan atau berikan kepada dia makana kulli sayyi'atin, tempat setiap yang buruk, maksudnya dosa-dosa dia yang kecil tadi, 'amilaha, yang telah dia lakukannya, hasanatan, gantikan dengan kebaikan, kata Allah. Jadi baginda Rasul lagi menceritakan tentang rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang di akhirat bakal diabsen satu-satu, lalu kemudian nanti dia akan dibilangin dosanya ini dan ini dan ini dan ini. Dan dia akan khawatir nanti akan disebutkan dosa besarnya. Tapi apa Allah bilang? Allah malah bilang, berikan kepada dia, ganti itu yang buruk, kasih kebaikan dia. Ada dia punya kebaikan, tambahin, yang buruk hapus. Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baginda Rasul ketika sedang menceritakan ini kepada para sahabat, fayaqulu innali dzunuban ma araha hahuna, sesungguhnya aku yang memiliki dosa ma araha hahuna, yang tidak diperlihatkan sekarang. Masya Allah. Jadi dikatakan, saya punya dosa, sebenarnya dosa besar yang lebih banyak lagi, tapi tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini membuat senyum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lagi cerita tentang rahmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ketika Allah menceritakan ini, ketika Rasul menceritakan ini, sahabat kan mendengar ini. Itulah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala sayangnya sama kita kayak begitu. Aib kita ditutupi di akhirat. Nggak cuma di dunia, di akhirat yang kita ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada siapa kita berharap kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Masuk surga kita padahal nggak pantas, kalau kita diabsenin dosa kita banyak banget. Tapi justru Allah bilang gantiin, yang buruk hapus, kebaikannya ada nggak? Isi. Itu ya. Ini adalah salah satu hadis yang membuat baginda Rasul senyum. Qala Abu Dzar, lalu Abu Dzar bilang, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajisuhu. Maka sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, dhahika, beliau tertawa, hatta badat nawajisuhu, sampai terlihat gigi gerahapnya. Jadi beliau lagi ceritain hadis ini tentang rahmatnya Allah, beliau sampai tersenyum, masya Allah, ya, sampai kelihatan gigi gerahapnya. Wabihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Muawiyah bin Amr qala hadatsana Zaidah an Bayanin an Qais bin Abi Hatim an Jarir bin Abdullah qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wa la ra'ani illa dhahika. Dari Jarir bin Abdullah, kata Jarir, ya, ma hajabani, tidak pernah menghalangi aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul tidak pernah menghalangi aku. Munzu aslamtu, semenjak aku Islam. Wala ro'ani, dan tidak pernah beliau menatapku, melihatku, illa dhahika, kecuali sambil tertawa. Nah, maksudnya sambil senyum. Jadi beliau kalau ketemu Jarir itu selalu tersenyum. Wa min qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Muawiyah bin Amr qala hadatsana Zaidah an Ismail bin Abi Khalid an Qais an Jarir qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani munzu aslamtu illa tabassama. Sama dari Jarir, dia berkata tidak pernah menghalangiku Rasul
sejak aku Islam kecuali tersenyum. Lihat kitabnya. Wa qala hadatsana Hanab bin Sari qala hadatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash 'an Ibrahim 'an Ubay an Abidah as-Salmani 'an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu akhir ahli an-nar khurujan. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku, kata baginda Rasul, la'arifu, sesungguhnya aku mengetahui akhir ahli nari khurujan, terakhir ahli neraka yang dikeluarkan. Jadi kata baginda Rasul, saya tahu ahli neraka yang terakhir keluar dari neraka. Rajulun yakhruju minha zahfan, seorang laki-laki yang keluar minha dari neraka hanya benar, ya, zahfan dalam keadaan merangkak. Aku kenal orangnya, orang yang ketika terakhir kali nanti dia keluar dari neraka, dia keluar dalam keadaan merangkak. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang itu, intaliq, keluarlah, fadkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Jadi orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka, lalu kemudian dia dimasukkan ke surga. Qala, ia berkata, fayazhabu liyadkhulal jannah, maka dia pergi untuk masuk ke surga. Fayajidun nasa, maka dia bertemu orang-orang qad akhazul manazila, sungguh mereka telah mengambil rumah manazil. Jadi ketika dia masuk ke surga, orang-orang semua udah punya istana, udah punya rumah di surga. Kenapa? Dia orang terakhir masuk surga. Baginda Rasul lagi cerita. Percaya nggak? Wajib percaya. Baginda Rasul cerita. Jadi nanti ketika terakhir orang yang terakhir masuk surga, dia terakhir dikeluarkan dari neraka, dia keluar dalam keadaan dari neraka merangkak. Udah gitu masuk neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, masuk kamu ke surga. Keluar kamu dari neraka, masuk ke surga. Ketika dia masuk ke surga, dia lihat orang-orang ahli surga udah pada punya rumah, udah punya ngambil manazil. Jadi tempat tinggalnya udah pada ada semua. Fayarji'u, maka dia kembali, dia bingung, dia tinggal di mana. Fayaqulu, maka dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, qad akhadhan nasul manazila, sungguh orang-orang telah mengambil rumah. Ya Allah, orang-orang sudah pada dapat rumah, dan saya terakhir masuk ke surga, agak ada rumahnya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, kepada seorang itu, atazkuru zaman alladzi kunta fihi, atazkuru, apakah kamu ingat az-zamana, akan satu zaman alladzi kunta fihi, yang kau berada di dalamnya. Kamu ingat nggak dulu waktu kamu di dunia? Kita begitu. Kamu ingat satu zaman ketika kamu berada di dalamnya? Maksudnya di dunia. Kamu ingat nggak ketika kamu berada di dunia? Dia berkata, na'am, iya saya ingat. Qala, maka ia berkata, maka Nabi berkata, di sini Rasulullah cerita ya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang itu. Allah berkata kepada orang itu, tamanna, bayangkan. Jadi ketika itu sama Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang terakhir masuk surga, lalu kemudian dia bingung, orang-orang udah pada dapat rumah, dia nggak dapat rumah, dia ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kamu ingat gak kamu dulu pernah hidup di dunia? Ya ingat ya Allah. Coba sekarang kamu ngayal, tamanna, kamu bayangin. Ya, bayangin istana yang paling megah di dunia, ya, yang kamu pernah, pokoknya ada di otak kamu lah, bagaimana tuh? Yang pernah kamu dengar ceritanya, apa kamu pernah lihat gambarnya, apa kamu pernah dengar kisahnya. Bayangin, kata Allah. Qala, berkata, Rasul bersabda, fayatamanna. Lalu kemudian orang itu dia berhayal dia. Nggak mikirin dia nggak bayangin. Ya dulu di dunia itu saya pernah bercerita istana tentang misalkan Ratu Balqis, luas, ada makanannya, ada minumannya segala macam. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, fa inna lakal ladzi tamannaita wa 'asyrata ad'afid dunya. Maka dikatakan kepada orang itu, fa inna laka, maka sesungguhnya itu milik engkau, allazi tamannaita, yang engkau bayangkan itu. Masya Allah. Jadi kata Allah, itu yang tadi kau bayangin, itu punya kamu, jatah kamu. Jadi kamu pernah nggak bayangin, coba bayangin yang di dunia itu yang paling indah kayak gimana, tempat rumah paling mewah kayak gimana? Dia nggak bayangin di dunia dulu pernah hidup, lalu dia pernah dengar cerita atau dia pernah melihat gambar atau apa aja istana, dia bayangin. Lalu kata Allah, itu milik engkau yang ada. Wa 'asyrata ad'afid dunya, dan 10 kali lipat daripada dunia itu. Masya Allah. Orang yang terakhir masuk ke surga, nikmatnya kayak begitu yang dikasih Allah.
terakhir dia masuk surga, berarti yang paling bangor ini orang. Paling bangor dong, lo terakhir. Orang kan semua muslim ya, selama dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Cuman beda-beda jadwalnya. Ada yang mampir dulu ke neraka. Nah sudah kita sih jangan sampai ya. Jangan pede banget. Ya kita mampir dulu enak aja. Gua mah mau lu aja. Lah enggak masuk ke neraka enggak. Biar kata bentaran juga kagak. Orang satu hari di neraka selama kayak 1000 tahun di dunia. Lo gimana? Kita enggak mau. Nah, saya mah nggak mau. Ya, kalau ente mau nyobain silakan aja. Hukuman paling rendah kita nginjak batu kerikil, otak belenggu bagaimana coba? Hukuman terendah di neraka. Kita nginjak batu kerikil panas, otaknya melepuh. Masya Allah. Hukuman paling ringan di neraka kayak begitu. Apa jangan sekali-kali bilang, bentar kita akan masuk neraka dulu. Enggak, ya kita lu aja. Gue sih nggak mau. Kita mudah-mudahan masuk juga tanpa hisab kalau perlu. Masuk langsung dalam VIP kalau bisa. Ya Allah ya. Maka ini orang paling bangor bahasa kita. Terakhir masuk ke surga, terakhir dikeluarin dari neraka, lalu kemudian dia ini iya kebingungan. Orang-orang udah pada punya istana di surga, dia nggak punya. Allah suruh ngayal waktu di dunia gimana tuh ya, istana paling megah di dunia gimana, kata Allah 10 kali lipat kayak begitu, itu punya kamu. Masya Allah, jatah dia. Qala Rasul melanjutkan ceritanya, fayaqulu, lalu ia berkata, taskharubi mempermainkan aku, bahasa kita mempermainkan aku, wa antal maliku, dan engkau adalah seorang raja. Apa engkau mengolok-olok aku ya Allah, maksudnya apa engkau bermain-main kepadaku, ngeledek apa gimana bahasa kita gitu. Nyautin, ini ngeledek gimana ya, engkau antal malik sedangkan engkau adalah seorang raja, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka ia berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dohika, beliau ketawa, senyum beliau ketika beliau sedang menceritakan kisah ini kepada para sahabat. Jadi ceritanya baginda Rasul lagi cerita kepada para sahabat tentang rahmahnya, baiknya Allah kepada kita. Bagaimana orang yang paling bangor, orang terakhir dikeluarin dari neraka dan dia terakhir masuk ke surga, dapat istana yang dia bayangkan 10 kali lipat. Masya Allah ya. Nah baginda Rasul ketika ceritain hal ini, beliau kalau lagi cerita tentang rahmahnya Allah, beliau senyum. Nah inilah beliau senyum. Hatta badat nawazibuhu, sampai terlihat gigi geraham beliau. Wabillahi qala hadatsana wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika